Parlemen kocar-kacir, bro. Apa bahayanya kalau parlemen kocar-kacir? Nggak satu suara lagi mendukung Pak Jokowi. Misal? Sehingga kalau kita hitung-hitung bisa impeachment, bro. Gua rasa ini kecepetan nih mereka jadi satu koalisinya itu. Makanya Pak Jokowi rada-rada kaget tuh. Karena kan akhirnya sulit sekali sekarang parlemen ini dikendalikan. Pak Prabowo itu utang banyak sama Budiman. Minimal Pak Prabowo mempertimbangkan Budiman Sujatmiko jadi wapresnya lah. Tapi sebenarnya lu jadi PSI kemarin tawarin Giring? Enggak? Lo nggak lihat baju gue warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Setelah godaan-godaan PSI itu berhasil saya lewati, Kayaknya berat banget ya, mata lo tuh sampai agak sayu-sayu gitu bro. hari ini kita ngobrol lagi di Berisik. Ada beberapa yang kita bahas, terutama yang pertama, bukan terutama ya, pidato Pak Jokowi di sidang umum. Apa pentingnya menurut lo kita naro ini jadi konten pertama yang dibahas? Kenapa Karena penting menurut lo? Yang pertama, baru sekali ini ada diksi bodoh, pelongo-pelongo tuh muncul di Pidato kenegaraan. Terus kemudian yang kedua, Tapi nggak salah kan? nggak salah, Pak Jokowi kemarin itu terlihat sekali sangat emosi. Emosi dalam arti berkali-kali menyatakan saya ini Presiden Republik Indonesia. Bukan Pak Lurah. Bukan ketua umum parpol, Eh, bukan juga ketua koalisi parpol. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, kalau dilihat kemarin isi pidatonya itu lebih banyak ngebahas komentarnya Faisal Basri tentang hilirisasi ya. Karena dia nggak sama sekali nggak nyebut tentang IKN loh. Dia nggak nyebut tentang IKN, dia nggak nyebut tentang pemilu, dia nggak nyebut tentang anti korupsi juga kalau nggak salah. Jadi artinya seru juga tuh. Nah ini kita bahas satu-satu aja. Jadi kalau menurut gue kemarin itu Pak Jokowi ya, itu dalam kondisi marah dan terus juga terlihat sekali ada sebuah kondisi yang saat ini dia nggak bisa kendalikan, bro. Marah nggak berlebihan tuh bro? Dia kesel kali ya. Karena pertanyaan pertamanya kan sebenarnya dia sampaikan itu tuh ke siapa sih kemarin? Yang mengatakan bahwa dia bukan ketua umum parpol, dia bukan ketua koalisi parpol, sehingga dia nggak ikut-ikutan seperti itu. Itu kan gini loh. Pak Jokowi bilang nih dia mau cawe-cawe. Iya. Sekarang kita lihat oh itu tuh cawe-cawenya. Golkar, PKB, PAN gabung sama Gerindra. Gitu kan? Nah, terus akhirnya yang berkembang kan, loh kok mereka nggak ke Ganjar? Kok mereka justru ke Pak Prabowo seperti yang kita bahas kan? Jadi artinya partai-partai ini kan tegak lurus ke Pak Jokowi. Tapi terus kok ke Gerindra, berkuda. Kenapa nggak ke Banteng gitu ya? Kan itu pertanyaan besar. Nah kemarin itu Pak Jokowi kelihatannya ingin sekali menjelaskan itu. Gua nggak ada ikut campurnya sama gini-ginian. Itu urusannya ketua umum parpol. Bagus kan? Menunjukkan bahwa dia clean, Ya, beliau. tapi kenapa? Kenapa menurut lo? Menurut gue sekarang ada situasi yang nggak mengenakan buat Pak Jokowi. Dan beliau penting merasa untuk ngeberesin ini? Iya. Oke. Kenapa? Gara-gara koalisi-koalisi ini, PDI Perjuangan sampai P3, Nasdem bareng Demokrat PKS, Gerindra Golkar, tetap bersama PKB. Golkar, PKB, PAN. Parlemen kocar-kacir, bro. Oh iya. Ini kali pertamanya dalam 9 tahun dia memimpin negeri ini. Mungkin setahun pertama iya, tapi setelah itu dia beresin. Jadi dari 2015 lah mungkin ya, kita anggap tahun keduanya dia itu dia udah mulai bisa menyatukan partai. Apa bahayanya kalau parlemen kocar-kacir? Nggak satu suara lagi mendukung Pak Jokowi. Misal? Sehingga kalau kita hitung-hitung bisa impeachment, bro. Misal, Impeachment. oke, misal juga contoh yang mungkin nggak sedahsyat impeachment, isu food estate kalau nggak satu suara lagi capek kan? Capek juga. Eh, Nah itu kan kalau dikumpul-kumpulin, dicari-cari pelanggaran-pelanggarannya, kan nggak satu suara lagi. Tadinya kan mereka kompak semua. Bahkan Mbak Puan sampai matiin mic itu demi apa? Demi undang-undang cipta kerja yang diinginkan oleh Pak Jokowi. PDI Perjuangan loh pasang badan itu di parlemen untuk Pak Jokowi. Tapi gara-gara ini nih, makanya gue menduga nih. Ini kan kita pernah bahas ya, mereka ini kan pendekar semua nih politisi-politisi Iya. ini. Gua rasa ini kecepetan nih mereka jadi satu koalisinya itu. Makanya Pak Jokowi rada-rada kaget tuh. Karena kan akhirnya sulit sekali sekarang parlemen ini dikendalikan.
Ini kalau kemudian misalnya dicari-cari, oh itu cawe-cawe bener apa tidak, sesuai nggak dengan sumpah presiden misalnya. Terus kemudian lagi dibahas lagi tentang undang-undang cipta kerja, KUHP lah, terus kemudian bansos misalnya kan, Belum terus infrastruktur mangkrak. opini-opini Prof Denny lah itu banyak juga kan. Makanya itu kan bisa, kalau si parlemen ini nggak sesolid dulu, bahaya buat Pak Jokowi. Paling nggak kondusif. Dan dia merasakan itu. Waduh, ini kocar-kacir nih partai politik ini. Saya gimana? Dan yang seru ngeliat PDIP ya bro, netizen nih ada yang gandeng-gandengin, gue lihat di TikTok, gue lupa akunnya apa ya, cuman Pak Hasto pada satu waktu bicara soal food estate dan mendukung, di waktu yang lain yang paling dekat justru sekarang mengkritisi kebijakan ini. Dan baru-baru aja Pak Jokowi menanggapi lagi soal food estate. Oke, gue coba ya, ini tentang Mas Hasto. 5 Agustus 2023 media-media nasional mencantumkan atau mengquote komentar Mas Hasto, nanti tolong dicari. Ini kita kenalin ini Mbak Wita. Bantuin ya Wit ya. Wita nih sekarang nih. Tadinya Viani baru saja melahirkan anak yang pertama. Selamat Viani. Selamat, Luar mudah-mudahan anaknya biasa. soleh. Semoga soleh dan sehat membahagiakan orang tua. Nah, 5 Agustus 2023, media-media nasional itu mengquote komentar Mas Hasto tentang keputusan atau proses keputusan menuju keputusan MK tentang batasan usia capres-cawapres. Waktu itu Mas Hasto bilang ikutin aja lah ketentuannya. Jadi intinya nggak usah lo ubah-ubah. Menariknya 7 Agustus 2023 tiba-tiba Harun Masiku terdeteksi. Ini kan menarik bro. Kemudian 16 Agustus 2023 media nasional, Imam Priyono saya lihat juga menyaksikan, karena Henry Satrio juga menyaksikan. Ada momen Ibu Megawati membetulkan dasinya Pak Firly. Oh iya, itu tertangkap media juga tuh. Ya. Sebelum upacara. Kemudian sebelum diperbaiki itu Mas Hasto bicara tentang food estate. Jadi gue yakin ini Pak Jokowi juga memperhatikan kok gini ya. Dan kalau ditambahin panjang, abis itu per hari ini per sore tadi KPK datengin Kemenaker. PKB. Di saat yang bersamaan, bukan saat yang bersamaan, di hari yang sama, hari ini juga nih kalau gue nggak salah, Caimin ketemu Ganjar. Ngomong 1 jam katanya. Ini kayaknya ada tuh fotonya di media udah naik. Jadi kalau dicocok logi nih gimana jadi ini tuh ya? sebuah kondisi yang untuk Pak Jokowi untuk pertama kalinya tidak ideal sebagai presiden. Maka dia harus luruskan itu. Harus beresin. Makanya dia bilang, saya nggak ada urusannya nih. Kan tinggal kita yang bingung ya. Lah gimana? Pak Jokowi dulu bilang cawe-cawe. Sekarang kita udah lihat cawe-cawenya. Mungkin ini nih cawe-cawenya nih kan. Partai-partai koalisi pemerintahan yang lain selain Nasdem dan PDI Perjuangan serta P3 bergabung ke Gerindra. Tapi rupanya hal ini nggak enak nih. Kalau saya nggak salah, memang masih besar di Gerindra. Nanti tolong dicari ya, Wit, ya, komposisi persennya itu. Tapi kalau kemudian ada hal-hal yang tidak enak gitu ya, apalagi kalau kemudian gara-gara urusan capres-capresan PDI Perjuangan mengambil sikap oposisi, repot. Nggak ideal untuk pertama kalinya pemerintahan. Gerindra 78 kursi, 13,57%. Golkar 85 kursi, 14,78%. PKB 58 kursi, 10,09%. PAN 44 kursi, 7,65%. Totalnya itu 265 kursi, 46,09%. Nah, jadi gini, itu koalisinya Gerindra kan nggak sampai 50%, 46% kalau saya nggak salah. Makanya kondisinya nggak ideal buat Pak Jokowi. Ya. Kalau kemudian oke lah ini Gerindra, koalisi KKIR ini, Kebangkitan Indonesia Raya ini punya 46% sekian, tetap tidak melampaui 50%. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya ya, ada komposisi impeachment misalnya atau ada keinginan untuk memperbaiki undang-undang, ini bisa kalah nih. Kan nggak seru. 9 tahun berkuasa, menguasai parlemen, baik-baik aja, dibantu oleh Mbak Puan Maharani, tapi di ujung-ujung karena agak-agak keselip gitu ya, terus PDI Perjuangannya jadi oposisi. Saya yakin itu yang membuat Pak Jokowi kemudian berkomentar memastikan di depan Ibu Mega bahwa saya nggak ada urusannya dengan hal-hal ini.
mungkin nggak ujungnya justru ini ada positifnya akan terjadi normalisasi hubungan. Antara? Ya misalnya Pak Jokowi dengan partai-partai yang lo sebut dari PDI Perjuangan dan seterusnya yang bisa mengambil ruang oposisi yang harusnya kan tidak terjadi. Nggak, makanya itu kemarin dipastikan betul oleh Pak Jokowi itu bahwa impeachment atau oposisi tidak terjadi. Karena dia pasti membaca itu. Oke. Loh kok jadi begini ya Oke. sekarang? Karena kan nggak mungkin PDI Perjuangan tegak lurus ke Pak Jokowi kan. Adanya tegak lurus ke Bu Mega. Itu makanya kemarin jadi rame. Dan kemudian beberapa hal tadi, Pak Jokowi nggak bicara tentang IKN misalnya, yang tumben-tumbenan biasanya dia ngomongin tuh IKN. Dia ngomongin tentang pemilu 2024, dia ngomongin banyak banget hilirisasi itu. Nah bro, apa kira-kira, ini menurut pendapat lo ya, dari beragam yang lo ulas tadi, sebenarnya tujuan Pak Jokowi ngomong itu di depan seluruh halayak dan seluruh partai politik yang ada di parlemen. Sebenarnya tujuan akhirnya apa? Ngasih tahu posisi, power, atau justru ingin menormalisasi? Kalau menurut gua kemarin pidatonya Pak Jokowi yang sesi pertama ya, sesi pertama ini, kelihatannya Pak Jokowi ingin banget dikasihani deh. Kok gitu? Iya karena pidatonya tuh begitu gitu, ingin mengambil simpati orang ya. Saya bilangin bodoh, saya dibilang pelongo-pelongo, tolol kalau saya nggak salah, bukan bodoh tuh. Nah itu menurut gue nggak pas aja gitu, dan kelihatan sekali ada kepentingan untuk meluruskan sesuatu kemarin itu, dan terjadinya menurut saya itu memang sengaja diomongin untuk Bu Mega kemarin. Nah ini kan bacaan-bacaan ya. Mungkin juga setelah kita bicara ini kemudian ada pertemuan-pertemuan politik ya gue nggak tahu juga. Tapi ada juga bro yang menilai gitu ya, atau memandang Pak Jokowi ini kan ya pada sisi wajahnya itu adalah politisi gitu ya, dan punya approval rate yang tinggi. Jadi dalam bacaan orang-orang di podcast-podcast lain itu seringkali Pak Jokowi setiap beliau misalnya ditekan atau mendapatkan tekanan hebat, beliau pulang ke publik, ke rakyat, ke netizen, di mana ruang itu memang approval rate-nya tinggi, sehingga bargaining power-nya itu naik dan partai-partai semacam punya kalibrasi ulang untuk bagaimana mendekati atau berkontestasi atau berdansa lagi dengan Pak Jokowi. Lu gimana? Nah ini yang lagi dicoba oleh Pak Jokowi dengan kata-kata pelongo-pelongo kemarin kan. Dia sampaikan nih, gua nih diginiin nih gitu. Terus kemudian dia bilang begini kalau gua nggak salah, ternyata jadi presiden itu berat. Ya ampun Pak, 9 tahun berkuasa masa baru ngomong kayak gitu sekarang. Dia kan punya kesempatan untuk menyelesaikan itu gitu. Di tahun kedua aja, Agustus 2015 misalnya dia bilang, oh ternyata jadi presiden tuh berat ya, saya 1 periode aja. Kan enggak, dia udah tahu berat diterusin kan 2 periode. Jadi kemarin itu menurut gua hal yang tidak, pidato Pak Jokowi itu menggambarkan bahwa situasi hatinya saat itu sedang tidak ideal. Nah kalau kita berhitung secara matematika, komposisi di DPR ya, itu juga sedang tidak ideal karena terpecah menjadi 3 bagian. Dan 1 dan 2 bagian ini kalau jadi 1 menjadi sama-sama oposisi 50% plus 1. Sebuah kondisi yang belum pernah dialami oleh Pak Jokowi. Nah ini harus segera dia bereskan. Salah satu cara yang dia bereskan ya sangat mungkin nih kembali lagi ke citra dia. Dia akan bilang bahwa saya nggak ikutan cawe-cawe. Saya tidak akan membela Pak Prabowo, saya tidak akan membela Gibran Ganjar. Karena kan gini ya bro ya, kan gue nulis momentum politik tuh. Di buku momentum politik itu, semua variabel tentang bagaimana meng-create momentum politik itu larinya semuanya ke Pak Prabowo. Misalnya, Prabowo ini kan jenis leadershipnya karismatik dia. Nakutin buat anak buahnya karena saking karismanya kan. Terus tiba-tiba diajarin sama Pak Jokowi untuk transformasional leadership. Berubah untuk lebih kalem, lebih merakyat, lebih disukai rakyat. Lebih santai gitu. Nah ini diakui oleh Pak Prabowo bahwa dia belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan sekuen-sekuen yang lain misalnya modal sosial. Kehadiran Budiman Sujatmiko itu luar biasa. Di acaranya, bukan datang ke rumahnya Pak Prabowo kemarin. Gitu. Bahkan membentuk jaring relawan, benar gak sih bro?
ini karena udah diklik sama Wita, ya padahal belum harusnya. Tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Jadi sekalian nih. tadi ada Pak Prabowo dan Mas Budiman Sujatmiko itu menghadiri acara relawan Prabowo Budiman. Gue PDIP gimana ya bro? Lihat begitu. makanya Ya, lanjut. Makanya. PDI Perjuangan. Kelihatan Pak Jokowinya berkuda, sekarang ada kadernya berkuda juga. Ini jelas menguntungkan Pak Prabowo. Iya. Budiman ketemu Pak Prabowo, bersalaman dengan Pak Prabowo, jelas menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena salah satu yang sering banget menjadi isu untuk penjagalan Pak Prabowo adalah isu HAM, pelanggaran HAM. Nah, dengan sosok Budiman yang merupakan ikon perjuangan demokrasi dan perjuangan penegakan HAM, itu adalah Budiman Sujatmiko. Menang banyak ya. Nah, menurut gue justru nih, karena Budiman Sujatmiko ya yang meluruskan atau memperkecil, minimal meminimalisir isu yang sering banget menggagalkan Pak Prabowo sebagai presiden, maka menurut saya Pak Prabowo itu utang banyak sama Budiman. Minimal Pak Prabowo mempertimbangkan Budiman Sujatmiko jadi wapresnya lah. Gimana tuh? Itu ada juga jok satir itu kalau nggak salah dari PD Perjuangan deh gue lihat. Apa dia bilang? Itu ya udah jadiin aja cawapresnya Pak Prabowo Budiman. Jadi kalau menurut gue oke. Budiman pernah kita undang di sini. Kita tahu kualitasnya. Dan kita undang lagi juga lucu nih bro. Kita akan undang lagi, cuma dia bilang gue mau ini dulu nih, hadir di sini dulu kata dia. Ya abis ini ya berarti. Nah, jadi kan sekarang kalau misalnya Pak Jokowi berkuda, Budiman berkuda, terus beberapa yang lain juga berkuda, nggak ideal bro, ideal ini buat Pak Jokowi. Makanya menurut gue Kok nggak ideal buat Pak Jokowi maksudnya gimana? nggak ideal buat Pak Jokowi karena tadi itu Oh karena parlemennya terpecah. ini akan membuat PDIP akan semakin berjarak. Iya, akan semakin berjarak. Ah. Nah, dan di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu juga ternyata belum titik, masih koma. Caimin ketemu Mas Ganjar itu kan dalam rangka Ai juga bisa pindah ke sini. Kalau you mau singkirkan Ai dari KKIR, tidak lagi menjadi wapres karena Anda sudah ada Budiman Sujatmiko, saya bisa pindah ke Ganjar Pranowo. Gitu. Agak pusing pasti kalau ditinggal PKB Pak Prabowo, karena yang menjaga Jawa Timur tuh menurut gue PKB. Dan ini hal-hal menarik nih yang terjadi saat ini, dan ya sama sekali nggak ideal sih pada saat misalnya ya parlemen mempertanyakan tentang bansos atau mempertanyakan tentang infrastruktur yang mangkrak atau mempertanyakan tentang hutang luar negeri, terus kemudian mempertanyakan ketatanegaraan Pak Jokowi yang harusnya netral kemudian jadi cawe-cawe, harusnya tidak berpihak jadi berpihak misalnya. Kondisi yang sama sekali tidak ideal buat Pak Jokowi. Apa yang harus dilakuin bro? Kalau menurut gue harusnya dalam waktu dekat ada komunikasi yang serius antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu ya. Dan Pak Jokowi harus bisa meyakinkan Bu Mega tuh bahwa dirinya sama seperti kader partai lain, tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan itu harus dilakukan dengan konkret. Harus dengan konkret. Ini sebentar lagi kita pasti lihat kok foto Pak Jokowi sama Bu Mega. Seolah-olah seiring sejalan. Mau dikeluarin aja dulu. Kalau gini, Iya, nanti kalau nggak sudah bisa, seiring sejalan, ya salah satu pembuktiannya itu ada partai politik yang sudah mendukung Pak Prabowo pindah ke Ganjar. Alasannya saya tegak lurus ke Pak Jokowi juga. Menurut Pak Jokowi saya diarahkan untuk mendukung Ganjar. yang paling mungkin partai apa bro? Cukup satu partai aja bro untuk membuat Pak Jokowi dalam kendali lagi ke parlemen gitu maksud gua. Dan pembuktian loyalitasnya terhadap PDIP. Iya. Mana yang paling mungkin? Yang hari ini ketemu Mas Ganjar mungkin PKB gitu ya.
Nah inilah yang menarik nih teman-teman nih, perpolitikan di seputaran 17 Agustus, Gila ya. hari kemerdekaan kita. Enggak, gue kebayang loh, ini menarik banget loh ya. Iya. Apalagi kalau netizen kan kadang-kadang kan suka gatuk-gatukin ya, maksudnya, lah dia pergi. Kagak ini gue ngeliat kode. Enggak, maksudnya kalau digatuk-gatukin, ini ya balik ke yang ke awal bro. Mas Ganjar ketemu dengan Caimin, kemudian apalagi kalau digatuk-gatukin nih, balik lagi nih, gue agak ngeri-ngeri sedap ya. Misalnya KPK belakangan ada datang ke Kemenaker gitu ya. Wah ini apakah ini tanda-tanda atau cuman asumsi-asumsi ya, kita harus kayaknya yang bisa jawab waktu tuh ya. Bro, ini kita ke Harun Masiku lah. Menurut lo Harun Masiku ketangkep nggak? Ya kalau ceritanya Mas Novel segala macam harusnya ketangkep ya. Cuman kalau kondisi Gini, sekarang gimana? sorry, pertanyaan gue agak ngambang. Pertanyaan gue lebih dalam lah. Sebelum ganti presiden, sebelum 2024, sebelum Oktober 2024, Harun Masiku tuh bakal ketangkap atau tidak? Menurut lo? Gila dia mikirin beneran lo itu. Pertanyaan gituan doang. Buat gue susah itu bro. Orang faktanya Novel Baswedan tuh penyidik utama KPK bilang dia misalnya dikasih kewenangan sore bisa dia tangkap aja nggak ketangkep-tangkep. Ya apalagi gua. Iya tapi kan dia nggak dapat kemenangan. Ya makanya. Nggak, ini kita tebak-tebakan aja, lo serius banget sih kayak pegawai KPK ya. Enggak, gue cuma mikirin apa iya bisa bro. Kalau gue mundurin lagi, menurut lo Harun Masiku masih hidup nggak? Nggak tahu gue. Pertanyaan pertama nggak tahu, pertanyaan kedua. Gue berharap masih hidup. Oke, apakah Harun Masiku bisa ditangkap? Gue berharap bisa ditangkap. Oke, pertanyaan gue selanjutnya, lo pilih salah satu. Menurut Ini lo ada hadiahnya nggak nih yang ketiga? ada gorengan. Oh ya udah. Menurut lo yang nangkap Harun Masiku itu KPK, kejaksaan, polisi, atau dia datang menyerahkan diri sendiri? Mungkin menyerahkan diri sendiri. Kenapa? Dia selalu serius kayak gini emang gitu. Gue takut salah ngomong bro. Kalau lu mah dokter politik, biasa apa-apa. ngeles kan gue takut salah. Ya mungkin insaf. Gue tuh Kita gini kayak ya. nggak percaya, bisa aja wait. Orang kalau dapat hidayah, insaf datang ke kantor polisi minta maaf. Enggak, Oh, gue bisa ya. Mam, itu menarik loh. Iya. Menyerahkan diri itu menarik, Wit. Ya, Kenapa gue bilang? Selama ini kan dia buron ya. Buron. Itu kan dia butuh duit, men. Jangan-jangan ada yang menghidupi dia kan? Ada yang sering transfer atau sering kirim makanan lah kayak zaman Covid dulu kan. Dikirimin makanan. Tiba-tiba tuh makanan berhenti, men. Lah, ini gimana nih, kagak lagi ngirim-ngirimin saya nih. Ya udah deh gitu. Ya kalau udah nggak ada yang ngirimin, daripada saya mati, keluarga saya selesai, urusannya kan nggak ada uang kan. Jadi saya menyerahkan diri deh. Nah ini kalau menyerahkan diri kok mesti hati-hati. Ini Harun Masiku kan udah lama menghilangnya. Menurut lo ntar kira-kira tampangnya berubah nggak? Misalnya gondrong gitu kan? Ya bisa jadi berubah. Nah, ini masalahnya nih. Oke, Bentar nih. Lo udah abis pernah itu ke gua pengen KPK nanya. belum? Ngapain nih? KPK itu begitu lo datang, petugas keamanan depan itu nanya mau ketemu siapa? Iya. Lo bayangin Harun Masiku datang nih KPK. Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu komisioner KPK. Udah janji belum? Belum. Udah pulang dulu pak, bikin janji dulu, gak boleh masuk. Dia pulang men. Oke. Terus dia nge-tweet kan. Dia pura-pura dia nge-tweet lagi ke Twitter. Saya tadi udah mau menyerahkan diri ke KPK. Tapi cuma sama petugas keamanan saya disuruh pulang. Petugas keamanan dicari tuh Pak Firly. Kamu tuh kenapa disuruh pulang? Lah saya SOP-nya begitu pak. Saya tanya dia udah bikin janji belum? bro, apa poinnya lo nanyain itu ke gua? Tadi kan kita bahas awal-awal di Masiku tuh. Itu kelihatannya rame juga tuh, sebuah misteri yang juga ya. Kan tadi kita kaitannya ada kondisi parlemen yang gak ideal ya. Untuk menjaga PDI Perjuangan tetap setia tuh bisa jadi kartu Harun Masiku keluar tuh. Kan tiba-tiba dimunculin terdeteksi, walaupun ya coba dicek lagi nanti sama Wita. Itu yang dimunculin sama Krisna, Pak Jenderal Krisna itu video 2020 kalau nggak salah. Jadi bukan video yang baru.
Tapi kan menariknya dia udah munculin, makanya gue bilang tadi, ini kalau yang nangkep ini KPK, kepolisian, kejaksaan, atau emang dia nyerahkan diri gitu. Kalau dia masih hidup sih menurut gue akan enak dan bagus ya kondisinya kalau dia nyerahin diri sih gitu. Gue jadi kepikiran tuh, padahal tadi nyeletuk tuh sejujurnya bro, soal Harun Masiku misalnya menyerahkan diri ya. Nggak, gue jadi kepikiran gini nih, kan ini kan sebenarnya kartu truf yang bisa dimainin dalam tanda petik untuk menekan PDIP, misalnya kayak gitu. Tapi kalau bisa dikondisikan, ya udah daripada gue punya kartu truf, ya dalam tanda petik ya Iya tapi dia juga dikorbankan misalnya. Iya tapi dia juga jangan ngomong-ngomong mau menyerahkan diri, kita selesai di jalan belum sampai menyerahkan diri udah diculik duluan gitu kan. Jadi ini menarik juga nih Harun Masiku nih. Ya ini jadi diskursus di publik sih memang. Ini Iya, apa iya, yang iya. terjadi? Jadi Karena nanti kalau untuk judul ya supaya clickbait dan kemudian teman-teman subscriber benar-benar mau nonton sampai habis nih tergantung Wita sama Pepi Wita langsung tarik nafas, mana kerjaan gue. dicari nih. Nah, kita udah mau bahas apa lagi bro? Menurut gua ini beberapa hal yang menarik sih kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan nanti next selanjutnya kita bisa undang Mas Budiman. Bener gak tuh dia wapresnya Pak Prabowo? Iya. Bro, cuman gue ini bro, sedikit lagi nih sebelum tutup nih. Dulu kan waktu let's say 2019 ya, periodisasi sebelum ini yang masuk ke suasana politik kayak sekarang. Kalau dulu kan kayaknya gampang ya, maksudnya kita ngelihat cuman dua polar gitu ya, kemudian ya mudah gitu, ditebaknya tuh riak-riaknya juga mudah gitu. Kalau sekarang tuh luar biasa bro ya. Maksudnya yang tadi kita obrolin, itu kan banyak pergerakan yang kok bisa begini sih? Mungkin aktor-aktor politik aja yang tahu belakang layar, di depan layar aja ngaku kaget. Ya dengan Golkar dan PAN merapat, sekarang kondisinya PDIP tinggal sampai 3, yang mungkin masih ada Perindo dan Hanura ya, tapi kan ini di luar nalar publik yang awam gitu bro. Lu ngeliatnya gimana bro? Jangan itu bro, sampai hari ini juga udah berkali-kali gue ngomong sama Helmi Yahya masih belum dong kenapa dia ke PSI. Kemarin kita ngobrol panjang lebar tuh. Dalam hati gue ini orang ngapain ke PSI ya. Kalau dia kemudian ke PSI, kemudian diangkat jadi ketua umum, itu gue masih melihat sebuah korelasi politik yang bagus gitu. Tapi kalau kemudian dia ditunjuk atau dia masuk ke PSI sebagai guru atau mentor sosok bahasanya Pak Helmi itu. social agent ya, atau social change lah dibuat PSI, itu menurut gue nggak ada tuh dalam partai politik posisi seperti Helmi Yahya. Lu kemarin nggak nanya. Gimana gue mau nanya, orang gue digoda-godain terus gue ngeri. Karena nggak ada siapa bro. Ada orang sosok yang ditempatkan sebagai lu social change ya, agent of apalah itu namanya, social agent of social change lah gitu. Nggak lazim. Paling ada juga petinggi-petinggi Golkar gitu kan. Itu kan juga biasa aja. Nggak ada, soalnya tuh semuanya kan hierarki. Patuh sama ketum. Makanya kemarin ketumnya dikit-dikit begini ke Pak Helmi silakan. Makanya itu kemarin valid tuh. Yang banyak diobrolin tau gak kenapa? Tahu nggak apa itu perbincangan pertanyaan gue tentang bener nggak PSI digaji? Gitu. Ya kan itu dijawab juga. Oke. Makasih ya. Ada lagi? Teman-teman, kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan ya benar. Mudah-mudahan kita bisa mengundang salah satu dari tokoh-tokoh yang tadi kita sebutin tuh. Ya. Dan itu mudah-mudahan seru banget tuh. Sekali lagi selamat buat Mbak Viani, selamat buat Mas Budiman. Mudah-mudahan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya udah. Jadi gimana sih itu? Udah nih serius nih, lo siapa ya Soeharto sih? Ya nantilah abis ini gue cerita ya. Japri ya? Bro makasih udah nonton guys, makasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.